Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Fasma'u qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu at-Tirmidzi an Shaddad bin Aus radhiyallahu an. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah salat subuh rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang masih kita rasakan sampai saat ini, sehingga kita bisa hadir ke dalam masjid ini tentunya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin faka'annahu salatul lail kullah. Barang siapa yang ikut menegakkan ibadah salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah menegakkan ibadah salat malam keseluruhannya. Semoga ibadah salat subuh yang telah kita tegakkan berjamaah tadi diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi junjungan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini sebagaimana telah disampaikan tadi, sebagai judul tausiah kita adalah manusia yang cerdas menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut kebanyakan kita, bahwa orang cerdas itu bisa jadi orang yang memiliki IQ yang tinggi. IQ-nya di atas rata-rata. Orang cerdas itu bisa jadi kalau dia kuliah di perguruan tinggi mendapat nilai A atau IPK-nya 4, kalau selesai dari studinya mendapat cum laude
atau sum cum laude. Orang cerdas menurut kita bisa jadi orang yang kalau sekolah selalu mendapat prestasi tertinggi di kelasnya. Juara 1, juara 2, juara 3. Orang cerdas bisa jadi orang yang mendapat prestasi di mana-mana. Segudang prestasi. Itu kecerdasan menurut kebanyakan orang. Tetapi bagaimana kecerdasan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mari kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Dia berkata derajat hadis ini adalah hasan. Hadis ini bersumber dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas, orang yang hebat, orang yang pintar adalah orang yang memiliki visi yang jauh ke depan. Dan kalau dia mengerjakan sesuatu, memikirkan apa dampak setelah dia mati. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ada dua hal yang disebutkan dalam hadis ini, orang yang cerdas menurut Nabi. Visinya jauh ke depan. Artinya masa depan, apakah masa depan di hari tua dan masa depan setelah dia meninggalkan dunia ini. Sudah tergambar baginya apa cita-cita, apa visi, apa keberhasilan masa depan. Sudah dibayangkannya sekarang. Jadi kehidupan kita ini Bapak Ibu sekalian, tidak cukup dijalani sebagaimana air mengalir. Jadi kalau air mengalir, itu tidak ada visi misi ke depan dicapainya. Kita tahu bahwa keberhasilan kita di masa depan, kegagalan kita di masa depan, itu pasti tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Apa yang kita tuai masa depan adalah apa yang kita tanam hari ini. Maka orang cerdas Bapak Ibu sudah membayangkan apa yang akan diraihnya di masa depan. Kalau kita bawakan dalam realitas kehidupan ini, orang tua yang cerdas adalah orang tua yang tergambar baginya masa depan anak-anaknya. Jadi orang tua itu tidak hanya sekedar memiliki banyak anak, tidak beranak saja yang dia tahu. Tapi kalau nyoba anak, nyepikian anaknya kejadian. Kalau kita punya banyak anak, sukses anak tuh, itu alhamdulillah. Berarti orang tuanya punya masa depan anaknya. Nah, itu kadang-kadang Pak Ibu anak banyak, ndak lo tentu juang pengkanya. Lah dua bali orang anaknya.
Setiap tahun beranak, tahun besok beranak, lihat tahun besok ala dua balik orang anaknya. Tapi tak tentu jangan ke anak, ke mana anaknya kok. Nancik narkoba, nancik prostitusi, nancik berjudi, nancik tawuran. Ya kan? Memiliki banyak anak itu bagus kalau berkualitas dibandingkan anak sedikit tidak berkualitas. Kalau orang-orang cerdas, orang tua yang cerdas itu Bapak Ibu, sebenarnya tidak cukup punya anak dua. Kalau dapet orang tua tu hebat tu banyak andaknya anaknya. Untuk almarhum Pak B.J. Habibie itu rugi kalau punya anak dua. Untuk Pak Presiden SBY dulu punya anak dua. Kalau orang-orang cerdas terus banyak anaknya. Sebab akan melahirkan banyak keturunan yang cerdas. Hanya tidak cerdas itu beranak tarui saja. Tak tanggung jawab je anaknya doh. Itu nak cerdas orang tuanya tu doh. Ya bu. Nak Malayan kan ibu sama pak-pak kan. Jadi harus komunikasi antara suami dan istri. Kita kan punya anak beranak banyak anak aku bara. Dua kali orang jadi. Tapi harus tanggung jawab anakku kejadian. Itu orang tua cerdas. Ada visi masa depan yang dituju. Suami yang cerdas itu Bapak Ibu sangat mengerti apa tahap demi tahap untuk menuju keluarga sejahtera di masa depan. Bilo nyoka menikah, bilo nyoka membeli rumah, ya kan? Iku aduh suami nak tahu jom pangkanya, lah 20 tahun tinggal mengontrak sebaru. Lah 30 tahun, sampai 40 tahun masih di rumah mertua indah. Ndak do dicapainya tahap demi tahap. Kalau sekian tahun pernikahan apa yang dicapainya? Makanya kata Rasulullah visi masa depan dia harus memikirkan dari sekarang. Itu kecerdasan. Apalagi kalau kita bicara akhirat. Masuk surga Allah tidak akan mungkin kalau kita tidak menanam dari sekarang. Maka orang cerdas itu adalah ketaatan dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti dia punya visi masa depan. Itu satu kata Nabi. Mendana nafsahu, orang yang memiliki visi yang jauh ke depan. Yang kedua adalah wa amila lima ba'dal maut. Ini kedua orang cerdas. Kalau dia beramal, kalau dia melakukan sesuatu amal, tidak sekadar dia berbuat, tapi dia memikirkan apa dampak setelah dia mati. Jadi orang cerdas itu tidak begitu mudah saja dia melakukan sesuatu. Dia kalau dia melakukan sesuatu dipikirnya baik-baik. Kalau iko di kerajon apa dampaknya? Sebab kebaikan itu punya dampak, keburukan punya dampak. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kebaikan kamu lakukan untukmu, keburukan yang kamu lakukan untukmu. Nah orang cerdas itu kalau dia mengerjakan sesuatu dampak di pikirannya. Kalau orang mengerjakan sesuatu tidak memikirkan dampak, itu kalau tidak orang gila dia atau hewan. Karena orang gila binatang itu tidak memikirkan dampak setelah dia kerjakan sesuatu. Ya Pak Ibu, kalau orang gila tu ada nak kira-kira orang gila memikian apa setelahnya kerajaan?
Ada video yang viral. Ini perlakuan orang gila ini. Ketika jalan sudah dicor, jalan ko rancak, lah licin dicor, lah selesai jalan. Tahu-tahu lewat orang gilo di atas. Jalan tu lah panjang, orang gilo tu santai saja jalan di atas sampai ke ujung. Ya, kan dia tidak memikirkan yang di Karajon itu, kan hanya pikirnya itu. Apa yang akan terjadi? Karena dia gila. Apalagi hewan. Kalau hewan mengerjakan sesuatu mah dipikirkan baik. Contohnya, kon maaf kita contohkan. Bukan maksud tujuan apa-apa. Misalnya ayam Pak, ayam. Ibu-ibu kalau payah menyapu rumah, lah bersih rumah itu disapu. Masuk ayam ke dalam rumah, atunya agiannya beol songgok sinan. Ya kan? Buang agiannya sinan di rumah itu payahnya lah. Kira-kira ayam tu mamikian dah, aku lantai aku lah bersih kah? Aku buang agian sinan. Li dipikiran ayam tu Pak. Pasti ibu-ibu kau macam-macam kecil. Kau layan lah payah menyapu. Ciri ini kau. Karena hewan tak berpikir dia. Adakah manusia mengerjakan sesuatu tanpa memikirkan dampak? Aduh banyak baik. Orang korupsi itu sebenarnya tidak memikirkan apa dampak setelah korupsi. Orang mencuri tidak memikirkan apa dampak setelah dia mencuri. Orang narkoba, orang bajudi, dia dipikirkan apa dampak. Prostitusi, berita-berita kriminal kalau kita lihat kini di TV luar biasa. Walaupun Ramadan Pak, menjadi kini prostitusi. Yang kecian Ramadan kok tidak ada prostitusi. LGBT di Sumatera Barat kok LGBT sudah mencapai angka secara estimasi 25.000 di Sumatera Barat. LGBT itu artinya kalau bahasa Awak LGBT itu kan orang suku sejenisnya. Laki-laki semua suku ke laki-laki, perusi suku ke perusi. Itu pengikutnya kini, tidak orang biasa-biasa saja, TNI, Polri, anggota Dewan, orang-orang intelektual. Bahkan sampai Jogarin Musaji ada LGBT ini Pak. Tapi nak kirim saji siko dah. Kan luar biasa. Kok kemaksiatan sebenarnya. Kalau di zaman Nabi Lut, umat seperti ini sudah dibinasakan, dimusnahkan. Negeri tersebut itu sudah dibalikkan oleh Allah. Tidak ada yang selamat seorang pun Nabi Lut, umat Nabi Lut alaihissalam itu. Tapi kini kok merajalela Pak. Ada macam lihat di TV beberapa bulan lalu. Seorang anggota dewan itu tertangkap berkencan dengan sesama jenisnya di hotel. Jadi jemaah kau nak percaya Pak. Pak aku nak percaya. Ini rajin kamu saji. Rajin kamu saji. Pemurah, dermawan. Nah, kira-kira tertangkap di hotel itu. Jadi kadang-kadang mungkin orang kamu saji kok Pak, susah lo takut Pak. Di musaji kok pada orang-orang kematinya, pada siap-siap luar biasa. Di luarnya Pak kok, nah, kemaksiatannya luar biasa sekali. Nah, ini dampak tidak dipikirkan. Itu bukan orang cerdas menurut Rasulullah.
Maka Bapak Ibu orang bertakwa, ya kata takwa itu kita lihat kan orang yang memelihara. Satio kanyo calian, nanyo katuan, nanyo dangan, nanyo pegang, nyo langkan, nyo pikian, nyo rasuan. Itu hati-hati. Orang hati-hati itu dampak di pikirannya. Nah ini kata Nabi. Jadi kecerdasan inti, bukan kecerdasan yang kita maksud sekarang. Oh di lokalnya dapat juara, kalau tamatnya sum cum laude, nilainya A saya tarui. Itu kecerdasan iko baru utak. Kalau kecerdasan iko tolak ukur Pak Ibu itu dunia barat tuh luar biasa cerdas, tapi spiritualnya miskin. Keringnya beragama di dunia barat ini. Utaknya cadia. Maka kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan intelektual. Maka ada kecerdasan spiritual namanya kan. Kalau di sekolah meskipun anak itu tidak dapat juara Bapak Ibu. Tapi kalau nampak saruk, nyambil saruk itu campan ke tong sampah, itu anak cerdas. Kalau nampak kawannya sakit, hanya panggiannya guru, nyuantannya kawannya ke rumah sakit misalnya. Itu anak cerdas. Jangan kecen itu anak cerdas. Yang wak pahami cerdas ku dapat juara saya di lokalnya tadi. Tidak. Bahkan ada pula kecerdasan itu psikomotorik. Keterampilannya bisa apa? Sebab pendidikan kita ini Bapak Ibu masa depan kita tidak hanya mampu menjawab tahu apa. Tapi masa depan kini kok menjawab kita bisa apa. Itu yang kita dituntut. Cerdas bana wawan tidak bisa manga-manga. Ada orang membuka bengke Honda. Bengke Honda apa? Tidak tamat SD kayaknya. Tidak tamat SD. Tapi bisanya membuka ondanya lakian melihat mesin-mesin. Itu artinya kecerdasan psikomotorik walaupun tidak kuliahnya di sarjana teknik mesin. Iko sarjana teknik mesin, master mesin. Kerajaan ada Pak? Tidak ada bisa. Disuruh membongkar Honda, malah kena pandai. Membongkar sana pandainya Pak. Malah kena pandai kan? Anak-anak awak merdeka kok kini awak tuntui bukan tahu apa. Kini masa depan kita ini tidak sama dengan masa depan sebelumnya. Nah, itu kecerdasan. Jadi menurut Rasulullah ini kecerdasan inti. Nah, kemudian kita lanjutkan hadis tadi. Wal ajizu, orang yang lemah. Siapa orang yang lemah menurut Rasul? Kalau menurut awak, orang lemah itu apa Pak Ibu? Tidak punya kekuatan. Ya kan? Tidak bisa mengangkat sesuatu dan sebagainya. Mungkin yang kita pikirkan lemah itu hanya sebatas kekuatan otot. Tapi kata Nabi itu bukan begitu lemah. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan hawa nafsu. Orang yang nafsunya, hawa nafsunya jadi imamnya. Sementara dia makmumnya. Kalau hawa nafsunya kita paturun Pak Ibu, apa yang akan terjadi? Maka akan berakhir kepada kebinasaan. Kita akan melihat sendiri orang yang memperturutkan hawa nafsu, maka akan berakhir kepada kebinasaan. Di bulan puasa itu sebenarnya hawa nafsu itulah kita kendalian. Hawa nafsu kok tidak kita buang, tapi kita kendalian. Inti dari puasa adalah pengendalian diri. Sebab kalau hawa nafsu kita paturun Pak Ibu, tidak akan berakhir.
Kalau napasu apa turun, ndak ada titik akhir. Nah, titik akhirnya dia sendiri binasa karena nafsu. Nafsu itu bisa saja jadi Tuhan. Kalau kita membunuh orang lain, itu membunuh orang lain itu kan sebentar. Menusukkan pisau ke perut orang itu kan hanya waktu 1 menit, 2 menit. Tapi apa dampak setelah itu? Nah, 20 tahun penjara. Nah, tiba masuk penjaranya menyesal. Jadi karena nafsu tidak dikendalikannya. Nah, orang lemah kata Rasulullah, nafsu menjadi imamnya. Bukan dia menjadi imam, dia hanya sebagai makmum memperturutkan hawa nafsu. Nah, hari-hari kita lihat memperturutkan hawa nafsu binasa. Pemimpin memperturutkan hawa nafsu akan binasa. Orang kaya memperturutkan hawa nafsu akan binasa. Dan lain sebagainya. Wa tamanna 'ala Allah. Itu akhirnya. Dan orang yang lemah itu adalah orang yang berangan-angan terhadap Allah. Angan-angan tinggi. Sementara tidak ada bukti nyata amal. Jago lalu baru mungko alun dibasua. Mului alun dibasua, ya selero alun biasua. Angan-angan lah panjang. Duduk tamanuang di mungko teras, pikiran panjang. Seandainya, umpama, seperti, misalnya, lah barandai-andai itu. Kalau rancaknya, seandainya jadi orang kayu, 3 lenggek rumah awak. Bakal rancak lama ni duit. Dapat lo to mewah, cik Alphard mereknya Pajero, berasa senang tu. Pak. Tapi nya bakal luang saya di rumah, li mungkin terwujud tu. Angan-angan tinggi. Orang pagi-pagi lah sibuk nambah karajo, nangka ladang, nangka sawah, nangka sekolah, nangka kampus, nangka lawi, nangka pasar. Dan inyo manga. Andai, seandainya, umpama. Anyo lalu saya di rumah, manga-manga tiba di lapau, mana piak-piak meja. Balangkang-langkang meja tu nya tapiaknya. Cito-cito tinggi ndak ada wujud lika berhasil. Kata Nabi itu orang lemah. Masyarakat awak kok kini Bapak Ibu banyak yang seperti itu. Tidak mau berbuat, berusaha, berjuang. Kau banyak begitu. Kita cari ke kampung-kampung ini Pak. Sawah, ladang sama. Nang generasi mudanya di mana kini? Di lapau. Saungguak seko. Ya, tentu juang pangka ke di kerajuan. Nan sarjana, nan S2 segala macam. Karena tujuan sekolah baginya kerajo saja. Itu banyak terjadi. Di negeri awakku Indonesia ku kini yang paling kayu itu bukan orang Islam. Orang Cina. Orang pituk-pituk mata tu Pak. Saya lihat sih perusahaan-perusahaan mewah di Kota Padang. Oto 2000, Intercom. Awak pegawai saja Pak. Tapi itu punya inyo, kekayaan inyo, aset inyo. Baku orang Cina itu kayu. Jawabannya adalah nyo rajin bau sawo Pak. Ya tak? Nyo rajin bau sawo. Allah Subhanahu wa taala itu adil, siapa yang banyak berbuat, banyak yang dapat. Sedikit berbuat, sedikit dapat. Salatkah dia tidak salat? Tahukah dia dengan Allah atau tidak tahu? Itu tidak penting, itulah keadilan. Kalau kita berzikirnya rumah saji kau taruh ya, ndak bau sawo, ndak ada hasil terus. Itulah keadilan. Maka dalam bahasa Arab kata miskin itu miskin itu kan seakar kata dengan menetap, ndak do gerak hidup.
Itu cari orang-orang kayu itu Pak Ibu kan rajin bau sahu. Jadi kalau orang hanya suka hidupnya menetap, menghayal tinggi, itulah kata Nabi orang lemah. Kalau kita mampu berbuat, berusaha secara maksimal, tidak akan mungkin dalam hidup ini Allah tidak akan memberikan kepada kita hasil yang dari yang apa yang kita kerjakan. Jadi angan-angan boleh sebenarnya kita punya angan-angan. Tapi bukti nama angan-angan itu dengan amal-amal, perbuatan, perjuangan kehidupan ini kita lakukan. Nah, jadi sekira itulah kajian kita subuh hari ini. Apa kecerdasan menurut Rasul dan apa menurut pandangan Rasulullah orang-orang yang lemah. Jadi orang cerdas kata Nabi adalah orang yang memiliki visi yang jauh ke depan. Yang kedua, kalau dia mengerjakan sesuatu memikirkan apa dampak setelah dia mati. Yang ketiga, orang yang lemah kata Nabi adalah orang yang dia memperturutkan hawa nafsu. Dan orang-orang yang tinggi angan-angannya. Sementara tidak ada wujud nyata amal yang dilakukan. Demikian kajian kita ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.